insan itu berjalan menuruni anak tangga satu persatu menuju lantai dasar. Dalam ruangan makanan itu telah terduduk Asila dan Egy. Dan begitu memasuki ruangan, Misa langsung disambut oleh senyuman ceria serta sapaan hangat dari Asila. "Pagi kakak ipar imut." Misa yang telah sampai di meja makan membalasnya dengan senyuman tulus nan hangat. "Pagi juga Sila." Dan juga pagi Egy," sapa Misa pada lelaki yang terduduk di seberang meja sembari dirinya menarik kursi lalu duduk di samping kursi Arga. Egy hanya membalas sapaan itu dengan gumaman. "Ayah mana?" tanya Arga saat melihat kursi kosong di sebelahnya tempat kursi kepala keluarga. "Ayah di sini Arga." Suara Ayah Saputra yang baru saja datang memasuki ruangan dengan kursi roda yang didorong oleh Bian. "Pagi Nak Romisa," sapa Ayah Saputra setelah merapatkan diri ke meja makan. Misa menyahuti dengan ramah. "Pagi Ayah, kenapa kalian masih belum memulai? Sarapanlah, jangan kebiasaan harus menunggu Ayah dulu," tutur Ayah Saputra karena melihat piring mereka masih kosong. Segera para pelayan yang sedari tadi berdiri di belakang mereka langsung mendekat ke meja untuk melayani majikan makan. Misa yang melihat cara para pelayan melayani Egy juga Asila, dia tergerak ikut melakukan hal yang sama. "Ayah mau sarapan apa? Biar Misa ambilkan." "Tidak perlu Naro Misa, biar pelayan saja yang melayani Ayah. Kamu layanilah suamimu saja," tolak Ayah Saputra sembari melirikan kedua bola mata menunjuk ke arah piring Arga yang memang masih kosong. "Oh iya Misa lupa Ayah," ucap Misa tersenyum cengengesan. Sejenak dia berpikir sampai alisnya berkerut. Kira-kira panggilan mesra apa ya yang sering anak muda gunakan untuk memanggil pasangannya? "Oh, apa panggilan itu saja kali ya?" Batin Misa memikirkan panggilan pasangan yang pantas untuk memanggil Arga saat berakting, agar terlihat nyata gitu sebagai suami istri. "Nak Romisa," tegur Ayah Saputra membayarkan lamunan. "Oh iya Ayah," sahut Misa yang mendapat lirikan mata tanya dari sang ayah mertua dan dibalas senyuman dari Misa. Segera Misa beralih menoleh ke arah Arga lalu berucap dengan nada halus nan manis. Sayang, kamu mau sarapan apa?" Mendengar panggilan mesra tersebut, seketika dalam seperkian detik orang-orang di sana terdiam terpaku dan menatap ke arah Misa semua. Apa ada yang salah dari ucapanku? Batin Misa heran akan tatapan orang-orang terhadapnya. Dehem Arga memutus pandangan orang-orang terhadap Misa dan kembali suasana menjadi normal kembali. Itu, tunjuk Arga dengan kedikan dagu. Dia terlihat sedikit kikuk, sepertinya pengaruh dari serangan mendadak Misa. Misa melirik ke arah piring omelet sayur yang ditunjuk Arga. "Nih, mau berapa porsi?" "1." Segera Misa meletakkan 1 porsi omelet sayur ke piring kosong itu. Terus minumnya mau apa? Sayang." Sejenak Arga menatap gadis berkerudung peach itu yang entah apa arti dari tatapannya itu. Itu saja, dia kembali mengedikan dagu ke arah sebuah teko jus apel yang langsung diambilkan oleh Misa menuangkan ke gelas Arga juga gelas miliknya. Melihat kemesraan Misa dan Arga layaknya pasangan pengantin yang dilanda cinta, sebersit senyuman bahagia terulas di bibir Ayah Saputra merasa lega karena dia pikir Arga dan Misa telah menerima pernikahan tersebut padahal kenyataannya mereka sedang berakting. Namun berbeda dengan Egy yang melihat pemandangan mesra pasangan baru tersebut. Dia tampak menatap tajam terbakar oleh api cemburu sampai pegangan tangannya digarpu juga pisau meremet kuat menahan panas dalam hati. "Kakak ipar, Sila juga mau dong diambilin seperti kakak," goda Asila. Padahal dirinya sudah diambilkan makanan oleh para pelayan. "Sila, jangan manja," tegur Egy. Tapi Sila juga mau diambilin sama kakak ipar, kayak Kak Arga yang tinggal tunjuk-tunjuk gitu." Imutnya. Batin Misa terpesona akan kecantikan dan sikap manja Asila.
Sini Sila, piringmu. Mau diambilkan apa sama kakak? Senyuman cerah tercetak jelas di wajah Asila langsung mengangkat piringnya hendak memberikan ke Misa. Namun, Sila, suara tegas dan tatapan tajam peringatan dari Arga membuat gadis cantik itu seketika murung dan meletakkan kembali piringnya. Sudah nak Romisa, jangan dihiraukan dengan sikap Sila. Mulailah makan sarapanmu. Ayah Saputra menengahi dari ketegangan tersebut. Oh, iya ayah. Sejenak Misa melirik Asila yang berwajah murung tengah memakan pancake. Duh, meski cemberut pun dia sangat imut dan manis sekali sih. Rasanya aku ingin mencubit pipi gembulunya. Batin Misa geregetan gemas dengan tingkah dan mimik wajah gadis remaja di seberang meja sana. Nak Romisa, Misa beralih menoleh ke arah orang yang memanggilnya. Iya ya. Kamu sudah mau masuk kerja hari ini? Melihat seragam guru yang dikenakan, Misa tersenyum dan mengangguk. Iya ayah, soalnya aku hanya mengambil cuti 1 hari. Kenapa enggak ambil cuti 3 hari atau seminggu? Oh tidak ayah, aku tidak mau meninggalkan kewajibanku sebagai pengajar. Dan juga sebentar lagi anak-anak akan memasuki pergantian semester. Jadi aku pun harus mengajar lebih giat lagi. Ayah Saputra tersenyum lalu menyuapkan sepotong pancake ke mulut. Baiklah, susah memang kalau orang yang gigih dan rajin sepertimu untuk bolos. Yang dibalas senyuman lebar dan kepaksa dari Misa sambil mengalihkan tatapan pada piringnya. Maafkan aku Om Putra, aku sudah berbohong begitu banyak padamu. Tapi ini juga ulah anak singamu. Kalau saja pernikahan ini normal dan sesuai apa yang diharapkan, mungkin tidak akan ada kalimat kebohongan di antara kita. Batin Misa merasa bersalah dan berat hati karena telah berbohong di hadapan orang tua. Setelah sarapan, orang-orang mulai bubar pergi menuju aktivitas masing-masing. Namun, Misa sebelum berangkat ke sekolah, dia menyempatkan diri untuk mengantar kepergian Arga yang akan berangkat kerja. Saat ini, Misa tengah berdiri di depan teras bersama para pelayan lain yang ikut mengiringi kepergian Arga. Selamat pagi, Tuan. Sambut sekretaris Tang yang sudah berdiri di samping mobil. Arga hanya membalasnya dengan gumaman pelan sembari berjalan mendekati mobil. Yang dengan sigap, Tang langsung membukakan pintu mobil penumpang belakang. Tang menutup pintu mobil tersebut, lalu dia berjalan mendekati gadis cantik yang masih berdiri di teras bersama para pelayan. Kenapa dia berjalan kemari? Heran Misa menatap lelaki berjas rapi itu menghampirinya. Pak, pagi Sekretaris Tang. Sapa Misa senatural mungkin, mengulas senyuman ramah namun tetap saja kelihatan kaku kepaksa. Sekretaris Tang sedikit menundukkan kepala sebagai hormat lalu kembali menegakkan badan dan menatap Misa dengan mata tegas nan dingin. Saya hanya memberitahukan saja, Tuan biasa pulang di sore hari. Oh, iya, terus? Bingung Misa mengalihkan tatapan ke arah lain tak mau bersih-tatap dengan tatapan dingin dari Tang. Pastikan Nona menyelaraskan jadwal kebiasaan Nona akan kehidupan Tuan. Dengan selalu menyambut kepulangan dan mengantar kepergian Tuan bekerja. Terjeda sejenak, sengaja Sekretaris Tang melangkah selangkah mendekatkan diri ke samping wajah Misa. Dan saya harap Nona bersikap baik, layaknya seorang istri. Peringatan Tang diakhiri seringaian tipis membuat Misa seketika bergidik ngeri terpaku diam. Tang kembali melangkah mundur, dia sedikit menundukkan kepala sebagai salam hormat. Semoga hari Nona selalu menyenangkan, saya pamit undur diri, permisi. Kemudian lelaki itu berbalik pergi meninggalkan Misa yang masih mematung terpaku gemetar di tempat. Menakutkan, kenapa mereka memiliki tatapan menyeramkan begitu sih? Benar-benar deh, ini rumah banyak hewan buasnya. Batin Misa menatap kepergian mobil hitam mewah itu yang mulai melaju berputar meninggalkan area rumah. Di dalam mobil hitam yang sedang melaju, Arga tampak terduduk di kursi penumpang belakang.
Tatapan mata dia alihkan menatap keluar kaca jendela memperhatikan jalanan yang sedang dilewati. Sekilas Sekretaris Tang melirik kaca depan mobil untuk melihat keadaan tuannya di kursi belakang. Alis Tang sedikit berkerut saat melihat penampilan Arga yang sedikit berantakan tak seperti biasanya. Tuan, apa para pelayan Anda lupa memakai kandasi? Lalu ada apa dengan penampilan Tuan yang lupa memakai dasi? Arga menatap ke arah depan. Tang, iya Tuan, bilang pada Bian, berhentikan para pelayan yang biasa melayani keperluanku. Mendengar hal itu, alis Tang semakin berkerut melirik kilas pada kaca depan mobil yang menampilkan Arga sedang menatapnya juga. Bolehkah saya tahu dengan alasannya Tuan? Berhenti dilayani pelayan? Sedangkan memakai sepatu saja Anda itu tidak bisa Tuan. Batin Sekretaris Tang menambahkan. Seringaian kecil terbesit di bibir Arga sambil mengalihkan tatapan ke arah kaca jendela. Setidaknya wanita itu sedikit berguna. Oh, jadi Anda memanfaatkan Nona menjadi pelayan Anda. Sungguh sikap yang kekanakan. Batin Sekretaris Tang merasa iba dengan nasib Misa. Tang, iya Tuan. Wanita kerdil itu, apa dia seorang guru? Menurut catatan, iya itu benar Tuan. Dia seorang guru SMA. Jawab Sekretaris Tang sembari tetap fokus mengemudikan mobil. Kenapa anak kecil seperti dia bisa jadi guru? Dan bukannya usianya masih berapa waktu itu Tang? Aku tidak ingat. Di usianya yang 20 tahun, Nona sudah bukan anak kecil Tuan. Dan Nona juga sudah menjadi guru pada usia 18 tahun. Menurut catatan pendidikan, Nona termasuk orang yang memiliki kepintaran di atas rata-rata. Sehingga dia meringkas pendidikan dan menjadi seorang guru di usia masih muda. Arga menempelkan telunjuk ke bibir merah tipisnya, dia masih tetap menatap ke arah kaca jendela. Dia juga pandai berakting dan menyesuaikan keadaan.